Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom dan selamat pagi. Kami dari Pionir Serio Media Ministry kembali menyapa saudara-saudara semua dalam program Renungan Pagi. Sebelum lanjut, mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata kemuliaan surga, kami patut menaikkan syukur dan puji kehadirat-Mu, oleh karena merasa kami akan pertolongan Tuhan sudah menjadi bagian kami boleh bangun pada pagi hari ini dengan tubuh yang sehat dan diberkati. Mengawali aktivitas kami sepanjang hari ini Bapa, kami akan sedia mendengarkan nasihat firman Tuhan melalui bacaan renungan pagi. Kiranya harapan Roh-Mu yang suci akan menjadi bagian kami semua, agar firman yang akan disampaikan boleh bermanfaat dalam pertumbuhan kerohanian kami. Dalam tangan-Mu kami menyerahkan semuanya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan pagi hari ini Selasa tanggal 25 Juni 2024 berjudul Guru Galilea yang rendah hati. Ayat tema terdapat di dalam Lukas 4 ayat 15. Firman Tuhan berbunyi, sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat, di situ dan di semua orang memuji Dia. Mari kita ikuti bacaan renungan pagi hari ini. Saudara, dalam wawancara dengan Nikodemus itu, Yesus memaparkan rencana keselamatan dan tugasnya ke dunia ini. Tidak satu pun terlewat dari pembicaraannya yang terangkan dengan begitu sempurna. Tahap demi tahap adalah pekerjaan yang perlu dilakukan di dalam hati semua orang yang hendak mewarisi kerajaan surga. Justru pada permulaan sekali masa kerjanya, ia memaparkan kebenaran kepada seorang anggota Sanhedrin, kepada pikiran yang paling suka menerima keterangan, dan kepada seorang guru yang diangkat oleh bangsa itu. Tetapi para pemimpin Israel tidak menyambut terang itu dengan baik. Nikodemus menyimpan kebenaran itu di dalam hatinya, dan selama 3 tahun hanya sedikit sekali buahnya yang kelihatan. Akan tetapi Yesus tahu benar akan tanah tempat ia menaburkan benih itu. Perkataan yang diucapkan pada waktu malam kepada seorang pendengar di atas bukit yang sunyi itu tidak hilang. Seketika lamanya Nikodemus tidak mengakui Kristus secara terang-terangan, akan tetapi ia memperhatikan kehidupannya dan merenungkan segala pengajarannya. Dalam majelis Sanhedrin berulang-ulang ia menggagalkan maksud jahat imam-imam yang hendak membinasakan dia. Ketika pada akhirnya Yesus ditinggikan di salib, Nikodemus terkenang pada pengajaran di atas bukit Zaitun dahulu, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya boleh hidup yang kekal. Terang dari wawancara rahasia tersebut menerangi salib di Golgota itu, dan Nikodemus melihat di dalam Yesus penebus dunia ini. Setelah Tuhan naik ke surga, tatkala murid-murid itu sudah tercerai-berai oleh aniaya, Nikodemus tampil ke depan dengan gagah berani. Ia menggunakan kekayaannya untuk menyokong jemaat yang masih bayi itu, yang sudah diharapkan oleh orang Yahudi akan dihapuskan pada kematian Kristus. Pada masa bahaya, ia yang telah bersikap berhati-hati dan ragu-ragu itu menjadi teguh seperti batu karang, meneguhkan iman murid-murid itu, serta menyediakan uang untuk memajukan pekerjaan Injil. Ia diolok-olok serta dianiaya oleh orang-orang yang dahulu telah menghormati dia. Ia menjadi miskin dalam harta benda dunia ini, namun ia tidak bimbang dalam iman yang berasal dari pertemuan malam dengan Yesus itu. Nikodemus menuturkan kepada Yohanes,
cerita tentang wawancara itu. Dan oleh pena Yohanes, cerita itu ditulis untuk menjadi pelajaran bagi berjuta-juta orang. Kebenaran yang diajarkan di dalamnya itu sama pentingnya sekarang sebagaimana pada malam hening yang di atas bukit yang penuh bayangan itu. Ketika penghulu Yahudi itu datang hendak mempelajari jalan kehidupan dari guru Galilea yang rendah hati itu. Alfa dan Omega, jilid 5 halaman 177 dan 178. Mari kita renungkan lebih dalam. Dapatkah saya memimpin seorang langkah demi langkah dalam rencana keselamatan? Demikian renungan pagi kita pada hari ini. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, kami panjatkan kehadirat-Mu atas nasihat firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah melalui nasihat ini kami boleh praktekkan dalam kehidupan kami. Kami boleh menjadi sarana alat keselamatan bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, kehidupan kami di sepanjang hari ini kami hanya mau serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Biarlah kasih dan damai sejahtera surga akan berlimpah dalam kehidupan kami. Ini doa kami Bapa, sempurnakan yang kurang. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.